Kalian tahu nggak sih apa tugas kita sekarang ini? Apa tuh? Jadi guys, tugas kita itu adalah Sini. Jadi kita tuh disuruh cari peninggalan Jepang yang ada di Kota Padang. Kita mau kemana nih? Gunung Padang nggak sih? Iya. Emang di sana ada apa? Aku denger sih ya ada kayak bunker-bunker sama meriam gitu. Gimana kalau kita ke sana? Langsung aja nggak sih guys? Ayo. She could beat me, but she cannot beat my outfit. Halo semuanya, saya Afika Hapsari. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabna Manvita. Halo, saya Zikra Putri. Halo, saya Kesha Fadila. Halo, saya Perlita Agustina Latif. Sekarang kita sedang berada di Gunung Padang, yaitu di wilayah bunker-bunker peninggalan sejarah. Bunker-bunker ini merupakan saksi bisu Perang Dunia II, yang dimana pada lokasi ini dipilih karena lokasi ini strategis menurut Jepang. Di sini wilayahnya juga indah dan juga banyak peninggalan sejarah. Kalian tahu nggak sih kenapa Gunung Padang dipilih? Karena posisi Gunung Padang sangatlah strategis, menghadap ke arah laut dan menjadikan titik pengawasan sangat efektif. Dengan ketinggiannya, pasukan Jepang dapat memantau dari arah laut. Selain itu, ketersediaan bahan bangunan seperti batu, tanah, dan di sekitar lokasi memudahkan pembangunan bagus. Pembangunan bunker-bunker ini diperkirakan dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan bunker-bunker ini, desain dan konstruksinya menunjukkan teknologi militer pada masa saat itu. Jadi, kondisi bunker sekarang telah mengalami kerusakan akibat waktu dan cuaca. Namun, keberadaan bunker ini tetap menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah perjuangan bangsa ini. Pentingnya pelestarian bunker Gunung Padang merupakan warisan yang sangat berharga. Upaya pelestarian dan perawatannya terus dilakukan agar generasi mendatang dapat belajar dari sejarah dan menghargai jasa para pahlawan. Halo guys, jadi saya akan menjelaskan fungsi dari bunker-bunker yang ada di sini. Yang pertama yaitu sebagai pos pertahanan dengan dinding yang tebal dan lubang tembak. Bunker aman bagi pasukan untuk mempertahankan diri dari musuh peperangan. Yang kedua ada untuk menyimpan asumsi. Bunker digunakan untuk menyimpan asumsi dan perlengkapan militer lainnya. Tetapi sekarang untuk penyimpanan tong sampah dan barang-barang yang mungkin tidak diketahui apa fungsinya. Yang ketiga ada komando dan kontrol. Beberapa bunker yang lebih besar mungkin berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur strategi berperang. Jadi guys, selain bunker yang sudah dijelaskan saya dan teman-teman saya tadi, terdapat salah satu saksi bisu yaitu Mariam yang memiliki panjang 10 meter dan masih berdiri kokoh hingga sekarang meski sudah karatan. Nah, moncongnya mengarah ke arah laut yang terletak di Muara Padang, yang dulunya sebagai sentral rempah-rempah bagi kolonial. Nah, jadi dari beberapa sumber yang kami kutip, di sini kami mendapatkan cerita dari penduduk, yaitu menurut penduduk di kawasan ini yang bernama Slamet Syareko, usia 41 tahun, ia mengetahui sekelumit cerita mengenai Meriam dan bunker ini. Ia mendapati cerita tersebut dari ayahnya M. Syarif B yang merupakan pejuang kemerdekaan. Syarif lahir pada tahun 1921 dan meninggal pada tahun 1987 dengan pangkat terakhir sebagai kapten polisi. Sementara kakek dari Slamet dan merupakan ayah Syarif berasal dari Jawa. Sang kakek merupakan tahanan dari Belanda yang dibuang ke Sumatera Barat pada tahun 1837. Orang tua saya dulu mengatakan bahwa meriam ini dibuat pada tahun sekitar 1920-an, ucap Slamet. Sebelumnya, meriam yang ada di kawasan Gunung Siti Tumbaya ini sangat banyak. Namun, banyak yang dijual oleh warga yang tidak bertanggung jawab ke tempat penampung besi bekas yang ada di Kota Padang. Yang tersisa hanya meriam sepanjang 10 meter ini. Mungkin warga tidak sanggup mengangkatnya karena berat meriam ini sangatlah berat dan mencapai bobot 30 ton. Meriam tersebut diletakkan dalam bunker yang berbentuk bulat dengan luasnya 6 x 5 meter yang mana tempat khusus penyimpanan senjata. Pada tahun 1980,
warga masih menemukan peluru meriam yang masih aktif, di mana panjang peluru tersebut 1,5 meter dengan diameternya 50 mm. Jarak tempuh tembakan meriam itu konon mencapai 36 jam. Meriam ini digunakan sebagai pertahanan. Jika ada kapal masuk yang masuk target, maka akan ditembakkan meriam tersebut. Dan juga meriam ini bisa diputarkan 30 derajat. Tebal dinding bunker adalah 50 cm yang terbuat dari semen dan campuran batu kali yang dimana sehingga terhadap tembakan tersebut bisa melawan serangan dari musuh. Jauh dari meriam tersebut atau pada radius 10 meter ada sebuah benteng bernama Go. Benteng tersebut menurut Slamet sempat hancur oleh tembakan kapal perang tentara Jepang. Jika perjalanan ke atas puncak Bukit Setunurbaya akan banyak ditemukan bunker, tempat pengintaian musuh, bahkan tempat penyiksaan. Mereka adalah puing saksi sejarah yang sudah dimakan usia. Sekian dari video yang kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dadah! Menyusup na one. Pandai kaki. Masukin ke bendes. Guys, kita tancap-tancap dulu Oi, ya guys. jilbabmu calik toh. Biar lo. Aku tawani si bumi demi tugas. Ini itu baru nama. Mau taruhnya. Satu. Kasih kode yang tet. Tet baru ke belakang, baru. Lucu. Satu, dua. 2, 3. Teret tet tet teret tet. Wah, kita dapat menemukan beberapa bunker peninggalan Jepang yang betapa pentingnya tempat begitu. Bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin mengetahui lebih Jadi guys, tugas kita itu adalah Jadi kita akan membahas tentang peninggalan Jepang yang ada di Kota Padang. Kita mau kemana nih? Gunung Padang nggak sih? Halo guys, dari kami Kak. Salam Yersuran. Semuanya. Tidak usah halo semua. Awak tadi halo semuanya. Halo, perkenalkan halo.